Kamu suka film gangster? Film psikopat? Maka kamu ada di channel yang tepat. Saya ucapkan selamat datang di Suara Keliling, membahas alur film tanpa bikin pusing. Kali ini kita bakal ngomongin alur film berjudul One on One yang rilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang pembunuhan seorang remaja yang mengakibatkan 7 gangster kriminal diburu oleh 7 orang agen psikopat. Dari film ini rasa-rasanya kadang penjara tidak lagi dibutuhkan, karena pembunuhanlah satu-satunya solusi. Pemainnya pun gak kalah keren. Di sini ada aktor Ma Dong-seok yang pernah bermain di The Gangster, The Cop, The Devil. Dia juga muncul di film ini. Oke, daripada kelamaan, yuk kita mulai. Film ini diawali pada tanggal 9 Mei ketika seorang remaja perempuan bernama Oh Min-ju dibuntuti oleh sekelompok pria. Tak lama kemudian sekelompok pria itu membunuh Oh Min-ju dengan brutal. Wajah Oh Min-ju dibekap dengan kuat hingga napasnya habis dan akhirnya meninggal. Setelahnya, salah satu dari mereka menelepon seseorang dan melaporkan bahwa misi itu telah selesai. Suatu hari, seorang pria bernama Oh Hyun sedang berkencan dengan kekasihnya. Setelahnya, ia mengantar wanita itu pulang. Namun saat akan pergi, Oh Hyun malah ditangkap oleh 2 orang pria berseragam tentara. Oh Hyun kemudian dibawa ke sebuah markas tempat berkumpul komplotan berpakaian tentara yang mereka sebut Shadow, yang sebenarnya adalah komplotan agen psikopat. Di sana Oh Hyun bertemu dengan si bos agen psikopat yang memaksanya mengakui apa yang dulu ia lakukan pada tanggal 9 Mei. Karena tak kunjung mengaku, Oh Hyun pun disiksa habis-habisan. Wajahnya ditenggelamkan dan kepalanya dipukuli dengan kayu yang dipasangi paku. Setelah mengaku dan memberikan cap tangan dengan tinta darah, akhirnya Oh Hyun pun dilepaskan dalam keadaan terluka. Akhirnya Oh Hyun kembali ke mobilnya. Ia pun kemudian menghubungi kekasihnya dan berkata bahwa semua baik-baik saja. Scene berganti ketika Oh Hyun tampak sedang makan siang dengan kekasihnya yang lain. Di sana Oh Hyun tampak sedang menghina seorang pramusaji. Pramusaji itu sangat kesal dan tersinggung oleh kesombongan Oh Hyun. Kemudian seorang pria bernama Jung Yi sedang makan bersama istrinya yang tengah hamil. Di hadapan istrinya, Jung Yi tampak berbeda sehingga istrinya merasa gelisah dibuatnya. Setelah obrolan itu, Jung Yi pamit pergi pada istri dan bayinya. Ternyata Jung Yi pergi ke kuil untuk berdoa. Di sana Jung Yi tampak menitikkan air mata. Tak lama kemudian beberapa pria datang dan menyekap Jung Yi untuk dibawa ke suatu tempat. Saat Jung Yi membuka mata, ia telah berada di markas Shadow. Jung Yi langsung dicecar pertanyaan tentang kejadian tanggal 9 Mei. Jung Yi pun dipukuli oleh si bos. Meskipun begitu, salah seorang wanita anggota Shadow tidak tega melihatnya. Setelah mengaku, Jung Yi dikembalikan ke mobilnya. Jung Yi tampak sudah tidak sanggup menahan perasaan bersalahnya karena telah membunuh. Dengan sebuah pistol, Jung Yi pun menembak kepalanya sendiri. Scene berganti pada Oh Hyun yang kali ini terlihat hidup serba kekurangan. Kekasih Oh Hyun hari itu baru pulang kerja. Oh Hyun yang posesif terus-terusan mencecar kekasihnya dengan berbagai macam pertanyaan. Oh Hyun pun menggunakan kekerasan, namun ia berkelit bahwa itu adalah bentuk cintanya pada sang kekasih. Hei, ya nggak gitu mas. Kalau kamu mau main kasar sebagai bentuk cinta, kayak cambuk-cambukan gitu ya, mungkin masnya pacaran sama kuda aja kali ya, lebih cocok. Kemudian ditunjukkan seorang pria bernama Oh Ji-ha sedang mengobrol bersama temannya. Di sana Oh Ji-ha tengah membicarakan dirinya yang sedang naik jabatan. Oh Ji-ha lalu tampak memperhatikan seorang wanita. Dan scene pun berganti. Kini Oh Ji-ha disiksa oleh anggota Shadow dengan metode yang sama dengan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Setelah itu mereka berniat untuk meninggalkan Oh Ji-ha dengan membiarkan batinnya tersiksa seorang diri. Salah seorang anggota Shadow tidak terima dengan metode si bos psikopat yang terlalu barbar. Ia meminta si bos agar lebih manusiawi dalam melakukan interogasinya. Scene lalu berganti pada keluarga Oh Hyun saat mereka masih miskin. Di sana, adik Oh Hyun datang dan bertengkar dengan Oh Hyun setelah membicarakan masalah pendidikannya. Kemudian Oh Hyun memutuskan untuk memata-matai kelompok Shadow untuk mengetahui siapa saja yang ada di balik kekejian itu. Ternyata ia malah menemukan temannya disiksa di sana. Oh Hyun pun tidak dapat menghentikan air matanya karena teringat dengan yang dulu pernah ia alami sendiri. Setelah para anggota Shadow pulang ke tempat masing-masing, Oh Hyun masih mengikuti mereka untuk mendapatkan foto mereka. Perlahan tapi pasti, Oh Hyun mendapatkan semua foto anggota Shadow. Setelahnya, Oh Hyun melihat markas Shadow, namun ternyata mereka sudah menghilangkan jejak mereka di sana.
Setelah berhasil mengumpulkan bukti, Oh Hyun menghubungi Oh Ji-ha untuk bekerja sama sebagai korban kekerasan dari komplotan Shadow. Namun sayang, Oh Ji-ha tidak mau karena dirinya terlanjur mengalami trauma dan dia malah kabur. Scene pun berganti pada Oh Hyun yang sedang berada di sebuah bengkel mobil. Di sana, Oh Hyun membuat bawahannya menjadi kesal karena Oh Hyun mendekati kekasih bawahannya dan mereka malah bermesraan di sana. Hingga suatu ketika, si bos agen psikopat menemui bawahannya di tempat si bawahan bekerja sebagai pramusaji. Mereka mengobrol dan berdebat soal prinsip keadilan, hukum, dan soal main hakim sendiri. Tak lama kemudian, seorang pejabat tampak diculik oleh anggota Shadow. Pria itu langsung kembali ditanya juga soal kasus 9 Mei. Di sini si pria disiksa dengan disetrum. Setelahnya ia dikembalikan ke tempat di mana ia berada awalnya. Penyiksaan yang dilakukan kelompok Shadow ini diam-diam menimbulkan luka pada sesama anggota Shadow. Lama-kelamaan mereka merasa bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang amat keji, sehingga mereka bertengkar satu sama lain. Hal itu kini menempatkan sang bos psikopat menjadi agak terpojokan. Scene pun berganti dengan seorang pria yang nampak tinggal di lingkungan yang kumuh. Pria itu lantas menemui Oh Hyun untuk meminjam uang, namun Oh Hyun menolaknya. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali menculik orang yang diduga pelaku pembunuhan Oh Min-ju pada 9 Mei. Kali ini mereka menculik seorang tentara dan memintanya mengaku apa yang ia lakukan pada saat 9 Mei. Si tentara disiksa dengan diberikan gas beracun, namun ia masih juga tidak mengaku. Si bos psikopat pun hilang kesabaran dan langsung menembaknya. Penembakan itu sontak membuat para bawahannya hilang kesabaran. Mereka tidak menduga jika si ketua akan membunuh seseorang, padahal mereka sendiri berjanji tidak akan membunuh. Setelah kejadian itu, sang bos psikopat mencoba mendekati anak buahnya lagi dengan menemui mereka satu persatu. Beberapa di antara mereka masih sedikit curiga sekaligus takut dengan si bos. Namun beberapa di antara mereka masih tampak baik-baik saja dengan sang bos psikopat. Scene kemudian berganti pada sang bos psikopat yang tinggal di atas bukit. Kali ini dia terlihat sedang melihat berita-berita terorisme. Tak lama kemudian, Oh Hyun datang menyamar sebagai seorang biksu. Ia lalu meminta air pada sang bos Shadow untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama, Shadow pun kembali menjalani aksinya. Kini mereka menculik orang ketujuh untuk membalaskan dendamnya. Tapi kala melakukan interogasi, si bos psikopat malah kesulitan menghentikan siksaannya. Hal ini membuat para anak buah terpaksa melawan si bos mereka sendiri agar ia mau berhenti. Setelah itu, para anggota Shadow pergi meninggalkan orang yang diculik tadi. Tak lama kemudian, Oh Hyun datang dan mendekati orang yang diculik tadi. Oh Hyun kemudian menggunakan pakaian seragam Shadow. Ia lalu pergi menemui ketua Shadow di atas bukit dan membunuhnya. Dan film pun tamat. Oke, itulah akhir kisah One on One, yang mana si ketua Shadow ini akhirnya mati di tangan Oh Hyun. Oke, sebenarnya film ini tuh mau ngomongin soal balas dendam dan main hakim sendiri. Orang-orang agen psikopat ini awalnya ngerasa yang mereka lakuin tuh bener, tapi pada akhirnya mereka semua cuma ngikutin hasrat masing-masing aja. Dan sebenarnya sampai akhir film kita nggak pernah ditunjukin apa sih motif sebenarnya dari komplotan Shadow ini. Yang jelas ya intinya cuma soal mereka pengen balas dendam, mereka pengen main hakim sendiri. Tapi ujung-ujungnya ya gitu, kayak si bos psikopat tadi sulit mengontrol diri sendiri. Udah kayak ketagihan gitu buat nyiksa orang. Tapi ya yang bikin menarik ya, orang-orang yang membenci Oh Hyun karena tingkahnya saat menjadi orang kaya, mereka semua tuh akhirnya berkumpul dan jadi anggota Shadow. Tapi selain itu semua, aksi Ma Dong-seok sebagai seorang bos psikopat tuh menjiwai banget. Oke, gitu aja deh. Saya mau nanya nih, kalau kalian nih, misalnya kalian jadi terdakwa kriminal, kalian mending di penjara atau mending disiksa agen psikopat? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar, saya pengen tahu. Oke, itulah alur cerita film One on One. Kiranya sekian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa buat share, like, subscribe, dan bye.